Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wala quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, khususnya para romo kiai, habaib, tokoh-tokoh yang telah ikut berjuang bersama dengan almarhum, izinkan saya memenuhi permintaan panitia untuk menyampaikan sekilas mengenai manaqib guru kita, sahabat kita, orang yang kita teladani, yaitu Al-Maghfur lahu Kiai Gus Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafidh. Sebetulnya apa yang tadi saya sampaikan oleh Pak Marzuki itu sudah cukup lengkap, Pak. Ya. Tetapi mungkin ada sedikit yang bisa saya tambahkan untuk melengkapi gambaran kita mengenai beliau. Kalau kita baca perjalanan hidupnya, hanya 62 tahun 4 bulan. Lahir 27 Februari tahun 59, wafatnya 27 Juni 2021. Sama tanggal 27. Ini mungkin rahasia Allah yang telah ditentukan untuk beliau. Beliau hanya menempuh pendidikan formal sampai kelas 2 sanawiyah. Ya. Tetapi beliau orang yang tidak berhenti belajar. Beliau memiliki budaya santri, belajar kepada siapa saja. Kalau guru-guru Al-Quran, kiai-kiai Al-Quran terkemuka pada masanya, saya perhatikan dalam catatan yang diberikan, beliau sempat belajar semua. Nah, dan betul sekali bahwa yang sangat berpengaruh besar adalah ketika beliau dipastikan dan diterima sebagai hafiz oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq pada tahun 1984. 4 tahun beliau dibimbing dan belajar, dan setelah 4 tahun itu ternyata saya kebetulan cukup mengenal Kiai Rashid Siddiq ini. Beliau tampak sekali lega. Lega karena pertama target beliau agar ada para hufaz di Palembang, di tempat beliau berkiprah, itu muncul melalui Kiai kita, Kiai Haji Nawawi Denci Al-Hafidh ini. Tetapi lebih dari itu, saya lihat beliau mungkin sudah mendapat isyarat bahwa melalui Kiai Nawawi akan lahir para hufaz berikutnya. Saya kira ini yang kalau saya tidak keliru, ini yang selalu membuat lega guru beliau Kiai Haji Nawawi Denci ini, guru beliau Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, yang ternyata diambil sebagai nama anak laki-laki pertama beliau. Sangat mengesankan. Selain belajar Al-Quran, kalau saya lihat biografi beliau, beliau juga belajar ilmu agama dari kiai-kiai yang ada di Palembang
pada masanya. Dan kebetulan pada waktu itu kiai-kiai di sini rata-rata mempunyai pengajian kitab. Dari langgar ke langgar, dari masjid ke masjid, mengaji dengan membaca kitab. Kesempatan itu saya kira dimanfaatkan betul oleh Kiai Nawawi, sehingga kemudian beliau bisa berperan besar melayani kebutuhan keagamaan masyarakat. Jadi selain dalam bidang Al-Quran, kebutuhan masyarakat dalam bidang keagamaan bisa dilayani beliau dengan baik melalui ilmu-ilmu lainnya selain Al-Quran itu. Saya kira ini yang tadi juga diingatkan oleh Pak Marzuki, agar tidak semata-mata Al-Quran, tapi juga bisa merambah bidang-bidang kehidupan yang lain, yang penting memberi manfaat kepada masyarakat. Berikutnya, setelah melalui fase belajar, dan fase belajarnya ini saya perhatikan yang sangat menonjol itu setelah di Palembang dilaksanakan MTQ nasional tahun 1975. Besar sekali pengaruh ini, karena apa? Karena dia disiapkan oleh dua orang tokoh utama. Yang pertama, Kakanwil Agama pada waktu itu, Kiai Dr. Andes Haji Husin Abdul Muin sebagai tokoh birokratnya, dan pemikiran-pemikiran intinya dari Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq. Sehingga ketika mempersiapkan MTQ 75 itu, kita menemukan ada rangkaian kegiatan yang mengakibatkan ada kegairahan khusus untuk menyelami dan mempelajari Al-Quran secara serius. Dan ini yang kemudian berbuah pada waktu itu, saya kira pertama kali dan sampai sekarang hanya itulah kesempatannya Palembang menjadi juara umum MTQ nasional pada tahun 75 itu. Dan qori-qoriah yang dididik dalam proses itu nanti menjadi juara-juara nasional. Misalnya Maria Musta'in, Ustadzah Khalil, ya, kemudian Nasir Cikdung, ya, itu hasil didikan itu yang sengaja oleh Kiai Rashid Siddiq didatangkan, misalnya Kiai Azrai Abdul Rauf dari Medan, untuk memastikan bahwa irama-irama Al-Quran yang dibaca oleh qori-qoriah kita mempunyai sentuhan internasional, tidak hanya sentuhan lokal. Saya kira itu sangat besar pengaruhnya, sehingga tokoh seperti Kiai Nawawi Denci mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan sekolah formal, selain ada faktor tentu ekonomi, ya. Tetapi beliau terus belajar dan terus belajar, kemudian mulai menjadi juara MTQ di tingkat kota, di tingkat provinsi, dan akhirnya di tingkat nasional, internasional, melalui fase belajar terus-menerus itu. Dan saya kira kalau sekarang kita menyaksikan pondok pesantren Ahlul Quran ini, ada keuntungan beliau dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menikah dengan ibu nyainya, ya, yang berpengalaman hidup di dunia pesantren. Sehingga ketika mengembangkan ini terdapat proses saling isi mengisi, dan saya kira
salah satu kelebihan Islam di Indonesia adalah peran perempuan yang tetap terbuka, jauh lebih terbuka daripada misalnya di Timur Tengah. Saya kira itu rentetan kegiatannya banyak sekali kalau mau diceritakan. Tapi kemampuan melayani kebutuhan masyarakat itu salah satu yang saya alami sendiri adalah ketika saya menghadapi kesulitan untuk memastikan di mana makam Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Dari masyarakat sejarawan Kedah, saya diberitahu ada info bahwa makamnya berada di Provinsi Songkhla di dekat wilayah Patani di Thailand Selatan. Sekali waktu pada tahun 2012, Kiai Nawawi mengajak saya mengikuti kegiatan keagamaan pada hari keputraan Sultan Kelantan. Ya. Saya mengatakan pada Kiai Nawawi, bisa enggak kita diantar oleh kawan di Kelantan ke makam Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Tidak berapa lama kemudian dipastikan bisa. Sehingga pada tahun 2012 itu, setelah acara di Kelantan, kami diantar oleh kawan-kawan di Kelantan menuju makam Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang terletak di wilayah di desa Bantrap, ya, di wilayah Provinsi Songkhla. Pada waktu itu sebetulnya ada tanda tanya besar pada saya. Apa betul ini makam Syekh Abdul Somad Al-Falimbani? Tiba-tiba ketika kami sedang membaca Yasin dan tahlil, ada bau yang saya cium, bau seperti bau ikan teri kering, ikan teri yang digoreng, gorengan ikan teri gitu. Saya bingung karena di sekitar situ tidak ada sama sekali rumah pemukiman penduduk. Itu di perkebunan karet ya, yang jauh dari pemukiman penduduk. Tanda tanya itu baru terjawab setelah kita sampai pada waktu itu di Selangor, di Shah-Alam, di tempat menginap. Kiai Nawawi bercerita, saya tadi mencium bau itu. Saya katakan, saya juga begitu. Kemudian kawan yang satu lagi yang menangis terus-menerus mencium bau yang lain, mencium bau darah, sehingga dia menangis gitu. Mungkin inilah isyarat dari Tuhan bahwa itu memang tempat beliau dimakamkan. Menurut orang-orang tasawuf, penciuman apa yang pada saat itu pasti bukan hidung yang ada secara umum kita miliki itu pasti penciuman spiritual, penciuman yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua membuat saya yakin dan kita yakin bahwa itulah tempat dimakamkan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Dan sejak itu dipublikasikan, ternyata makin banyak orang yang berziarah ke situ. Saya kebetulan belum lama baru pulang ya, kurang lebih seminggu yang lalu, itu guide kami menceritakan bahwa dia baru mengantar satu bus 40 orang ulama-ulama Kedah berziarah ke makam Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Kawan saya rektor UIN Banjarmasin dalam kegiatan di
Patani pada waktu itu minta diantar khusus ke makam Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Ini yang saya kira menjadi bukti bahwa memang Kiai Nawawi Denci lebih daripada ulama Al-Quran, tapi dia juga bisa melayani kebutuhan masyarakat sehingga ya gagasan-gagasannya selalu didukung. Beliau dipercaya. Mudah-mudahan kita sekalian juga bisa mengikuti jejak beliau. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.